Kita nggak ada urusan dengan personalitas, dengan hubungan personal. Jadi Gen Z itu kan Gen Z, Anda hidup ketika Orde Baru sudah tumbang itu. Lalu orang bilang Rocky Gerung itu kalau zaman Orde Baru udah digorok kepalanya. Ya gue yang numbangin Orde Baru, ya pasti. Kenapa dibandingin? Justru karena Orde Baru itu otoriter. Tahun 98 saya bawa mahasiswa saya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada suatu acara yang diselenggarakan di salah satu universitas di tanah air, pembicara Rocky Gerung menerima berbagai pertanyaan dan juga keluh kesah daripada mahasiswa. Nah, hal ini juga salah satunya adalah menyangkut tentang Gen Z. Nah, siapa sangka di saat dia menjawab tentang pertanyaan tersebut, Rocky Gerung menceritakan seperti apa masa lalu dia sebelum dikenal oleh masyarakat luas sekarang ini. Karena memang orang banyak mengenalnya sebagai seorang ahli filsafat atau seorang politisi. Padahal masa lalunya bisa dikatakan dia jauh daripada hal tersebut. Nah, masa lalu apa yang dimiliki oleh Rocky Gerung? Mari kita simak videonya sama-sama. Nah, menarik juga bahwa kita melihat fenomena anak muda, khususnya Gen Z ya, Bung Rocky. Bung Rocky melihat Gen Z atau anak-anak muda yang mungkin Gen Z itu lahirnya di 97 ya, 97 sampai ke atas lah. Ini sekarang seperti apa sih logika mereka dalam menangkap informasi, bagaimana akal sehat mereka bekerja, bagaimana mereka pada akhirnya menangkap informasi-informasi, khususnya informasi terkait politik, Bung Rocky. Saya nggak lihat ada kejujuran pada anak muda yang disebut Gen Z itu. Kejujuran untuk menyatakan bahwa Gibran itu dungu. Gibran sebagai wapres, saya bilang Jokowi dungu dulu sebagai presiden. Diproses ya. Tapi itu kan menimbulkan keinginan untuk katakan yang jujur. Kita nggak ada urusan dengan personalitas, dengan hubungan personal. Jadi Gen Z itu kan Gen Z, Anda hidup ketika Orde Baru sudah tumbang itu. Lalu orang bilang Rocky Gerung itu kalau zaman Orde Baru udah digorok kepalanya. Ya gue yang numbangin Orde Baru, ya pasti. Kenapa dibandingin? Justru karena Orde Baru itu otoriter. Tahun 98 saya bawa mahasiswa saya di Semanggi itu, di Uber-Uber sama Brimob, kita masuk ke lapangan parkir bawah itu Atma Jaya, masih kena peluru karet. Jadi kita lakukan itu untuk mengatakan bahwa dasar-dasar kehidupan berbangsa itu dimulai dengan kemarahan. Kalau saya marah saya caci maki, tapi saya caci maki figur publiknya bukan figur privatnya. Kenapa Pak Rocky hina-hina Presiden Jokowi? Kan dia lagi membangun demokrasi. Pak Rocky itu kalau zaman Harto udah hilang kepalanya. Tolol. Pak Jokowi itu tidak membangun demokrasi. Jokowi datang 2014. Demokrasi itu dari 2000. Dibikin nama Gus Dur, diteruskan nama Ibu Mega, dilanjutkan mulai dari Pak Habibie, SBY. Jadi Jokowi datang ketika Indonesia sudah demokrasi, bukan dia yang bangun. Saya yang letakkan jalur demokrasi itu. Dan kita semua di dalam upaya untuk mengingat-ingat masa lalu itu nggak mau baca sejarah. Nah itu kejunguan kalian tuh kalau nggak baca sejarah. Sehingga mangkut ya, iya ya, zaman Pak Harto, Rocky Gerung udah pasti dipenggal kepalanya. Justru karena saya nggak mau dipenggal, maka saya jatuhkan rejim itu. Begitu cara berpikirnya. Itu pentingnya membaca. Dan sejarah yang benar adalah sejarah yang mengingat-ingat para pahlawan. Benar nggak? Salah. Sejarah yang benar adalah sejarah yang mengingat-ingat para pengkhianat. Itu namanya. Pahlawan tuh nggak mau diingat-ingat sejarahnya. Karena pahlawan lakukan sesuatu beyond the call of duty, melampaui apa yang seharusnya dia buat. Dia nggak minta pujian tuh. Karena itu jangan ingat-ingat para pahlawan, mereka udah baik di alam baka. Ingat-ingat para pengkhianat. Oke? Yes.
Ya, itulah tadi penjelasan dari pertanyaan yang diajukan oleh moderator, di mana pada awalnya bertanya tentang masalah Gen Z dan cara berjuangnya untuk saat ini. Nah, pada saat, menjawab pertanyaan tersebut, Rocky Gerung akhirnya bercerita tentang masa lalu bagaimana dirinya bergerak, menyangkut tentang politik ya, di mana ternyata pada tahun 98, kita tahu semua bahwa mahasiswa itu turun ke jalan dalam rangka untuk menjatuhkan, era Orde Baru yang pada saat itu presidennya adalah Soeharto. Nah, siapa sangka ternyata pada saat itu Rocky Gerung mengajak para mahasiswa, para siswa-siswanya untuk turun ke jalan. Karena seperti yang kita tahu kalau Rocky Gerung, pernah mengajar di Universitas Indonesia itu sampai dengan tahun 2015. Di situ dia mengajar di Departemen Ilmu Filsafat yang kini tergabung di dalam Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Nah, Rocky Gerung sendiri berhenti sebagai, dosen itu pada tahun 2015. Hal ini berkaitan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, di mana isinya adalah untuk mensyaratkan dosen yang bisa mengajar itu minimal bergelar magister. Sedangkan Rocky Gerung sendiri yang kita tahu dia, gelarnya S1 ya, S1, sarjana sastra dari jurusan Ilmu Filsafat. Jadi karena hal itulah pada tahun 2015 akhirnya Rocky Gerung tidak lagi menjabat sebagai dosen. Nah, hal ini menjadi menarik karena memang ternyata Rocky Gerung yang kita kenal pada saat ini, di mana bicaranya sangat berani sekali, apalagi untuk mengkritisi bukan hanya sekedar pejabat, tapi seorang presiden sekalipun, Rocky Gerung sudah beberapa kali itu dilaporkan ke polisi karena, para pendukung dari Jokowi itu tidak senang dengan apa yang diucapkan oleh Rocky Gerung. Nah, ternyata jauh hari sebelum dia berkata tentang ini di televisi, Rocky Gerung ternyata sudah berani ya, dari dia mulai jadi dosen sendiri bahkan mengajak para mahasiswa untuk menggulingkan era Orde Baru yang menurutnya di sana adalah, ya cukup keras dengan para pengkritisinya ya. Bahkan ada yang mengatakan saat ini kalau Rocky Gerung hidup di zaman atau berbicara seperti ini di zaman Soeharto, maka kepalanya sudah putus. Nah, jadi Rocky Gerung bilang karena hal inilah akhirnya karena dia tidak mau dihukum sampai dengan seperti itu, maka ditumbangkan aja sekalian gitu loh, bersatu dengan para mahasiswa yang memang tidak senang atau tidak setuju Soeharto untuk melanjutkan era kepemimpinannya. Ya, itulah tadi, sekelumit atau sedikit informasi tentang masa lalu dari Rocky Gerung. Semoga ini bisa menjadi salah satu informasi atau, ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Nah, Eden Project sampai sini dulu. Bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.